Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial Farm. Tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview pupuk yang banyak sekali dipakai oleh para petani buah, teman-teman ya. Jadi inilah pupuk MKP. Nah, pupuk MKP teman-teman. Jadi pupuk ini tuh digunakan untuk tanaman yang mungkin sudah waktunya berbuah tapi tidak kunjung berbuah, dan juga untuk tanaman yang sudah berbuah tetapi buahnya belum besar atau masih kecil tapi sudah rontok, teman-teman. Nah, ini adalah pupuk yang dipakai untuk menanggulangi hal tersebut, atau untuk teman-teman yang menginginkan tanaman buahnya itu berbuah di luar musim. Nah, pupuk ini bisa jadi salah satu solusi, teman-teman ya. Nah, kita akan bahas kenapa pupuk ini tuh menjadi pupuk yang sangat baik untuk pembuahan dan juga pembungaan, dan juga ketika sudah berbuah pun bisa mempertahankan buah sampai matang. Nah, jadi tidak rontok, teman-teman. Oke, kita lihat kandungannya dulu ya. Nah, jadi pupuk ini adalah pupuk yang hanya mengandung dua unsur hara, yaitu fosfat dan juga potasium oksid. Nah, untuk masing-masing fungsi dari kandungan unsur hara makro ini, teman-teman. Untuk fosfatnya ini, dia bertujuan untuk menjadikan bunga pada tanaman. Nah, jadi kenapa kalau misalkan tanaman teman-teman tidak kunjung berbuah, padahal sudah waktunya berbuah tapi tidak mau berbuah, nah bisa pakai pupuk ini. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan bunga. Nah, kemudian potasium oksid ini bertujuan untuk memperkuat buah dan juga membuat kualitas buah itu bagus, seperti buahnya besar dan juga tentunya buahnya sehat, teman-teman. Nah, dan juga selain itu, pupuk ini juga bisa dipakai untuk merangsang pertumbuhan tanaman buah jika ingin berbuah di luar musim. Nah, bisa, teman-teman. Nah, kita coba lihat dari cara pemakaian, teman-teman ya. Nah, untuk cara pemakaian di sini sudah lengkap. Tinggal kita lihat di bagian belakangnya ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, sudah lengkap mulai dari kandungan, kemudian keunggulannya apa saja. Nah, dan juga di sini adalah cara pakai. Nah, jadi saya sendiri menggunakan pupuk MKP ini untuk memupuk stroberi ya, teman-teman. Supaya stroberi saya berbuah dan juga buahnya itu bagus. Nah, saya sendiri memakai biasanya itu takarannya setiap setengah sendok ini, teman-teman ya. Nah, setengah sendok, kemudian posisinya rata. Jadi tidak mucung tapi cuma setengah sendok. Artinya pemakaiannya hanya sedikit, teman-teman. Karena di sini bisa dilihat untuk stroberi sendiri kita hanya menggunakan 2-4 gram saja untuk 1 liter dalam aplikasi semprotnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi semprot. Nah, saya pun menggunakan aplikasi semprot ini hanya menggunakan setengah sendok ini, teman-teman. Setengah sendok rata ya. Nah, itu cukup untuk menyemprot dengan kapasitas 1 liter. Nah, kemudian setelah disemprot, maka tumbuhan stroberi saya itu akan keluar bunga, teman-teman. Itu sekitar 3-4 hari, dia itu ketika sudah disemprot muncul bunga. Artinya sangat cocok sekali untuk mungkin banyak tanaman stroberi punya teman-teman di rumah yang terlihat sangat subur ya, tapi hanya keluar solor, kemudian tidak mau berbuah. Nah, kita bisa menggunakan ini, pupuk MKP, untuk merangsang keluarnya bunga. Nah, jadi itu, teman-teman, kegunaan pupuk MKP dan juga cara pakainya. Kita tinggal baca aja di sini ya. Tentu pupuk MKP ini tidak bisa sembarangan kita kasih ke tanaman, teman-teman. Jadi ada beberapa syarat sebelum kita
melakukan pemupukan dengan pupuk MKP ini. Salah satunya adalah kondisi dari si tanaman. Karena ini adalah pupuk untuk buah, teman-teman. Maka tanaman yang sebelum kita pupuk menggunakan MKP ini itu harus dalam keadaan yang bagus atau subur ya. Nah, kalau misalkan kita berikan dalam keadaan kurang sehat ataupun tidak subur, maka yang ada tanaman kita akan mati karena dia dipaksa berbuah padahal dia sendiri sedang sakit, teman-teman, atau tidak bagus, teman-teman ya. Nah, jadi malah berbahaya kalau pupuk ini kita kasihkan kepada tanaman yang kurang bagus. Nah, ataupun tanamannya itu kurang nutrisi, teman-teman, boleh kita pupuk dulu menggunakan Ponska. Karena pupuk Ponska adalah pupuk bersubsidi yang mengandung 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium, teman-teman. Nah, setelah kita pupuk menggunakan Ponska dan kita rawat dan tumbuhannya itu sudah subur kembali, nah baru kita pergunakan pupuk ini. Jadi jangan mentang-mentang ini untuk buah, kita bisa mengaplikasikannya saja, teman-teman, ke tanaman kita ya. Tentu kita harus membuat tanaman yang akan dibuahi itu subur dulu. Karena gak lucu, teman-teman ya, ketika tumbuhannya berbuah lebat tetapi mati karena tidak kuat. Jadi seperti itu. Nah, untuk harga sendiri, teman-teman, pupuk ini tuh murah. Di daerah saya, harga pupuk ini sekitar 38 sampai dengan 40.000, tergantung toko yang menjual ya. Tapi di Pandeglang sudah banyak pupuk MKP ini, teman-teman ya. Nah, mungkin kalau misalkan di daerah asalnya, daerah Semarang, itu lebih murah, teman-teman ya. Mungkin bisa 30.000 ataupun 35 lah. Tapi kalau di daerah Pandeglang itu harganya sekitar 38 sampai dengan 40.000. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan pupuk untuk pembuahan, teman-teman ya, yaitu yang biasa kita pakai adalah Gandasil B. Nah, ini lebih hemat, teman-teman. Dimana pupuk Gandasil B per 100 gram itu harganya 10.000 kalau di sini. Sedangkan ini untuk 1 kilo itu harganya cuma 38.000. Nah, jadi di sana ada penghematan yang besar, teman-teman. Dimana ini untuk 10 kali lipat Gandasil B, tapi harga lebih murah. Nah, tapi memang Gandasil B juga memiliki keunggulan, dia itu mengandung banyak unsur hara, teman-teman. Jadi unsur hara makronya dia ada dan juga unsur hara mikronya juga ada. Tapi kalau ini khusus 2 saja, teman-teman ya. Nah, tapi terserah teman-teman. Kalau misalkan tanamannya sudah bagus tapi tidak berbuah, boleh pakai ini. Tapi kalau misalkan tanamannya kurang bagus, berarti teman-teman bisa pakai pupuk Gandasil B. Karena pupuk Gandasil B itu mengandung unsur hara yang lumayan lengkap. Bukan cuma untuk pembuahan, tapi juga untuk membuat si tanamannya subur. Atau teman-teman punya tanaman cabai yang sudah berbunga bagus sekali, banyak, tetapi ketika muncul pendul ataupun calon cabai kecil itu rontok. Nah, bisa pergunakan pupuk ini. Ataupun juga mungkin ke tanaman durian yang bunganya banyak tapi rontok, bisa juga pakai pupuk ini supaya mengurangi kerontokan dan memperkuat buah sampai buahnya besar. Ini bisa menjadi solusi yang sangat efektif, teman-teman. Karena saya juga sudah membuktikan ketika tanaman stroberi saya tidak mau berbuah, itu ketika saya berikan pupuk ini, hanya dalam waktu 3 sampai dengan 4 hari dia langsung muncul bunga dan juga berbuah dengan besar-besar, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, mungkin cukup itu aja. Apabila ada saran dan juga ada masukan tentang pupuk, atau teman-teman punya merek pupuk lain yang lebih oke dari pupuk MKP ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dibagikan apabila bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.